Tempat menyalakannya di mana? Eh? Tempat menyalakannya di mana? Menyalakan komputer. Tombol powernya di mana? Di belakang monitor. Nggak ada di belakang monitor. Di keyboard. Di casingnya. Oke. Di mana? Di hatimu. Nggak ada sapidol. Oh, ada sapidol. Oke. Oke. Ini yang di online kayaknya nggak bisa ngeliat ini. Mohon maaf ya. Oke. Komputer hanya tahu angka 1 dan angka 0. Yang artinya iya dan tidak. Kah? 1 dan 0. Kalau 0 artinya apa 0 itu? Secara umum. Enggak. Bukan tidak hidup. 0 artinya secara umum kosong, nggak ada apa-apanya. Kalau 1, berarti ada sejumlah 1 barang. Kalau di komputer tahu angka 0 berarti angka itu ada apa, 0 berarti nggak ada apa-apanya. Kalau 1 berarti ada sesuatu. Apakah sesuatunya itu? Yaitu listrik. Nggak ada listrik, tidak ada listrik. Nggak ada listrik. Nah, kalau 1 berarti ada listrik. Kalau ada listrik berarti lampunya menjadi nyala. Kalau 0, lampunya berarti mati karena nggak ada listrik. Nah, kalau di saklar itu, di bawah itu, di sel saklar itu, di bawahnya ada angka strip ini. Sebenarnya itu strip itu bukan garis biasa. Itu sebenarnya angka 1, tapi ditidurin. Terus di atasnya nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Bagian nyalain itu yang bagian bawahnya. Bagian atasnya buat matikan karena nggak ada apa-apanya. Nah, kalau di tombol power itu adalah gabungan antara tanda 0 dan angka 1. Menjadi seperti ini. Berarti tempat menyalakan dan mematikan ada di satu tempat. Di laptop, di handphone, di komputer, PC, pasti ada ininya. Oke, jadi tempat menyalakan dan mematikannya itu ada di satu tempat. Kalau di saklar itu kalau nyalain di bawah, kalau matikan ke atas. Kalau tombol button powernya itu nyalakan dan matikan ada di satu tempat. Nah, pertanyaannya, di manakah tempat tombol power itu agar komputernya menyala? CPU. Ya, di CPU. Kalau dulu, kalau nyalain CPU, itu monitor manual, nyalain manual. Tapi sekarang sudah terkoneksi. Jadi kalau sudah ada power dari CPU, monitornya otomatis nyala. Yes. Sudah. Nah, ketika ditekan tombol power, ya prosesnya kalau sekarang dalam hitungan detik ya, mulai dari komputer mati sampai siap digunakan itu hitungannya dalam detik. Kalau dulu hitungannya sampai menit. Jadi kita nyalakan, terus teman-teman tinggal dulu bikin kopi udah selesai, datang baru bisa nyala, bisa digunakan seperti itu. Kalau sekarang udah hitungan detik, standarnya sekitar 30 sampai 60 detik, tapi ada yang 15 detik sudah siap. Bahkan kurang dari 15 pakai instant on. Kalau mode sleep, mode tidur siap pakai, tinggal digerakin mouse-nya atau pencet tombol spacebar di keyboard-nya, dia sudah nyala dan siap digunakan. Oke, nah ketika nyampe di sini, teman-teman pernah merasakan nggak handphone teman-teman secara bentuknya itu sama kayak teman yang lain, secara bentuk, secara tampilan, kurang lebih sama. Tapi punya teman kalian itu jauh lebih cepat daripada handphone kalian. Pernah ngerasain nggak? Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Perbedaan prosesor. Apakah prosesor itu? Apakah hanya prosesor aja? RAM-nya juga pengaruh, storage-nya juga pengaruh, kecepatan dari storage-nya juga berpengaruh. Nah, bagaimana cara kita mengetahui di dalam komputer ini, kita bisa tahu menerima ini bisa cepat atau enggak, itu dilihat dari prosesor apa yang dia pakai, memorinya berapa banyak, terus
pakai sistem operasi apa, storage-nya berapa. Nah, teman-teman bisa melihatnya di menu setting, task manager. Kalau task manager itu berarti aplikasi yang berjalan saat itu apa? Caranya adalah, memulainya adalah dengan mengklik tombol start. Atau kalau sekarang tombol startnya sudah berganti menjadi tombol Windows, di pojok kiri bawah, terus cari aja tanda gear seperti ini, setting. Settings. Yang di online sudah muncul ya gambarnya ya, share screen ya. Saya takutnya lupa. Halo yang di online? Halo yang di online? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya Allah, belum share Iya. screen berarti saya. Oke, maafkan. Gimana nih? Oh iya, ya Allah, belum share screen. Share screen. Nah. Sudah nampakkah yang di online? Cara Oke. Tinggal klik start, pojok kiri bawah, terus klik settings. Nah. Settings sudah. Nah. Nah, kalau sudah, silakan klik di sistem, terus di about. Oh. About. Oke. Sudah? Sudah. Boleh dibandingin dengan di layar sini, nggak kelihatan ya? Nggak jelas ya? Kurang fokus. Dan kacamata nggak kebawa lagi. Udahlah. Atau digedein? Oh, digedein nggak bisa. Di volume. Oke. Sudah? Coba dibandingkan. Biasanya sampai ada lagunya ojo dibanding-banding ke. Tapi sekarang pelajarannya adalah disuruh banding-bandingkan. Oke. Apa yang beda sama punya teman-teman dengan punya saya? Apakah sama semua? Pak, gimana cara bukanya Pak tadi Pak? Ayo. Sama? Sama kah? Sama? Oke. Iya. Di setting pengaturan about, paling pojok bawah, paling bawah. Nah, setting sistem, oke. Terus about, about. Nah, sudah. Sudah? Oh, bulat. Oke. Kenapa kok ini di kotakin muncul di paling atas? Karena ini yang berpengaruh terhadap performa komputer teman-teman. Dan ini juga berlaku hal yang sama di handphone. Kalau di handphone diklik settings terus about phone. Kalau tadi kan masih ada sistemnya di komputer ya, ada sistem terus about. Kalau di handphone tinggal klik settings terus klik about. Sudah. Sudah. Nah, kemarin kita bahas mengenai sistem operasi. Ada yang masih ingat sistem operasi itu apa? Sistem operasi perangkat lunak yang mengatur atau mengelola dari perangkat kerasnya. Nah, kemarin saya bilang bahwa kita kalau pakai sistem operasi, kita itu mengatur dari perangkat keras yang ada. Contoh, kalau seandainya saya buka YouTube. Nanti kena ya. Copyright online. No copyright. Copyright musik.
Oke, nah udah kena iklan. Teman-teman bisa dengar suara ini. Nah, bagaimana kita cara mengecilkan suaranya? Itu ada di pojok kanan bawah strip sound. Gede banget. Nah, jadi sebenarnya membesarkan, mengecilkan dari suara itu adalah dengan sistem operasi. Teman-teman nggak perlu buka aplikasi apa-apa, pakai sistem operasinya ini aja udah bisa. Volume bisa dibesarin, bisa dikecilin, dihilangkan atau digedein. Itu karena pakai sistem operasi tadi ya. Oke. Bahkan untuk menyambungkan ke internet juga pakai sistem operasi. Mau pakai tersambung ke WiFi yang mana? Pakai kabel atau pakai WiFi? Itu yang atur adalah sistem operasi. Oke. Contoh-contoh sistem operasi. Apa aja kemarin? Bahas nggak? Bahas kan? Contoh nih apa? Sistem operasi Windows terus. Chrome OS ya. Chrome OS terus Linux sama ya Allah. Android. AC-nya yang sebelah kiri mati toh? Astagfirullah, pantas. Teman-teman merasakan panas yang sama dengan saya. Kita buka aja lah biar ada sirkulasi udara. Rame-rame lah. Sudah, setelah itu iya. Oke, selanjutnya. Nah, kita juga bisa mengatur yuk. Berarti pakai splitter nggak bisa. Baiklah. Oke. Selanjutnya pengaturan-pengaturan di awal seperti ini juga bisa diatur pakai sistem operasi ya. Contohnya teman-teman mau mengatur laptopnya teman-teman biar nggak boros baterai. Caranya gimana? Itu ada power biar nggak cepet habis. Kalau di cas itu biasa mengisi baterainya, biar nggak cepet habis. Nah itu ada di namanya power and sleeps. Nah kebetulan kalau di apa namanya di di komputer di desktop PC di desktop itu karena tersambung terus ke colokan listrik sehingga nggak ada pilihan untuk manajemen baterai. Kalau di laptop biasanya ada manajemen baterai. Teman-teman pengen cepat atau pengen awet baterainya. Jadi kalau pengen awet baterainya mungkin performanya diturunkan. Kalau hanya sekedar ngetik di Microsoft Word, terus kemudian cuma dengerin musik, itu pakai yang power saving nggak ada masalah. Cuman kalau teman-teman streaming, main game, nah itu butuh power yang lebih gede. Powernya lebih gede itu artinya lebih cepat, cuman selain performanya lebih cepat, baterainya pun juga lebih cepat boros. Nah, seperti itu. Pengaturannya di mana? Ya di sistem operasi di Windows-nya. Untuk kalau seandainya kalau pengen coba-coba yang sekarang ada itu pilih ganti tampilannya boleh pakai desktop display personalizations. Nah, Pak, pilih di sistem, pilih yang personalizations. Nah, di sini teman-teman bisa ganti layar belakangnya desktopnya itu. Seandainya bosan dengan gambar itu diganti yang lain, yang pengen malam-malaman seperti ini dah. Seharusnya sih udah muncul berganti. Untuk kalau teman-teman lagi mengidolakan seseorang, diganti dengan foto bapaknya pun juga bisa. Seperti itu. Oke.
Sudah? Nah. Oke, hal yang lain yang mungkin berkaitan dengan performa komputer adalah seberapa banyak jumlah aplikasi yang terinstall di komputernya. Jadi kalau teman-teman mau pengen tahu aplikasi apa yang terinstall di handphone atau di komputer teman-teman, bisa ke menu setting dan apps. Nah di sini bisa teman-teman menginstal atau uninstall, menghapus dari. Jadi biar aplikasinya itu nggak terlalu banyak. Karena apa? Kalau terlalu banyak nanti ya nge-lag. Jadi lebih lambat. Karena apa? Banyak aplikasi yang berjalan di belakang. Cara mengatasinya gimana Pak kalau di handphone? Ya dimatikan aja, di freeze. Pak, saya kan butuh aplikasinya. Ya nanti dipakai, dia hanya bekerja ketika dibuka aja juga bisa. Seperti itu. Demikian juga di sini. Kalau nggak butuh aplikasinya tinggal di-uninstall di sini. Apalagi kalau handphonenya handphone yang banyak bloatware. Bloatware itu aplikasi bawaan yang nggak terlalu dibutuhkan. Oke. Udah. Oke. Itu berkaitan dengan sistem operasi. Selainnya itu juga untuk pengaturan ke jaringan dan lain-lain sebagainya. Koneksi ke perangkat lain kayak printer, terus headset, mic, kamera. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, aman. Lanjut. Lanjut. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Yes. Selanjutnya, itu tadi pengaturan dari komputernya. Bagaimana dengan kita mengetahui ada apa saja di dalam komputer tersebut. Ada berkas-berkas apa aja, ada foto-foto apa aja. Nah, itu cara melihatnya pakai apa? Kita butuh yang namanya butuh menjelajah di komputer tersebut. Bahasa Inggrisnya menjelajah, explore. Jadi kita butuh explorer. Apa yang kita jelajahin? Berkasnya. Berkas dalam bahasa Inggrisnya file. Jadi kita butuh yang namanya file explorer. File explorer. Dah, itu di pojok kiri bawah ada export. Oh iya, yang bagian bawah itu namanya taskbar. Kalau teman-teman nggak suka sama tampilan taskbarnya, bisa di customize. Bagian mana yang tidak ingin dimunculkan. Search-nya pakai sembunyikan aja search-nya, jadi hilang. Pakai task manager. Tadi Mang? Iya, butuh file explorer. Di mana caranya? Klik aja di start, terus cari yang namanya file explorer. File explorer, ada nggak file explorer? EJEF. Jadi apa namanya sekarang? Oh, di access setting, accessories. Windows accessories. Oke, Windows system. Oh, nggak ada file explorer ya di sini ya, di startnya ya. Seharusnya ada. Oh, di sistem, masuk di sistem, Windows system berarti tadi. Windows system, file explorer. Nah, seperti ini. Untuk kalau kelamaan mencarinya, teman-teman bisa pakai yang namanya shortcut. Short apa? Pendek, cat, potong, jalan pintas. Di pojok kiri bawah
Ini ada icon gambarnya File Explorer, tinggal diklik aja. Oke. Sudah kebuka semua File Explorer-nya. Di Windows System. Windows System. Nggak, di start. Kamu cari Explorer toh. Terus bawah. Terus ada Windows System. Windows System. Udah, klik. Udah sistem. Ini sistem. Klik aja. Terus nanti sekali tag. Nah, terus ada pilih Explorer. Ada. Nah, oke. Udah. Oke. File Explorer. Kalau teman-teman pada waktu buka tampilannya kecil, teman-teman bisa pakai menu yang ada di pojok kiri atas, pojok kanan atas ya. Ini kalau minimas itu dia akan mengecil, hilang. Cuman kalau diklik lagi, dia akan besar. Nah, tampilan awalnya mungkin beda-beda ya. Ada yang kecil seperti saya ini, ada yang besar. Nah, biar tampilannya penuh, pilih aja yang menu kotak ini, atau klik 2 kali di taskbarnya di depan. Jadi dia akan memenuhi ruangan. Kalau teman-teman punya 2 jendela, 2 Windows seperti ini, teman-teman pengen jajarin, itu bisa digeser mojok. Caranya di barnya sini, diklik, tahan, geser ke kanan atau ke kiri. Nanti kalau sudah muncul bayangan yang melebar seperti ini, dilepaskan. Terus yang kedua, tinggal dipilih mau buka yang mana. Jadi Windows Explorer-nya bisa berdampingan. Seperti itu, pojok kanan, nah terus kanan, terus, dah, lepas. Nah, satunya mau pakai yang mana? Siapa yang masih gagal? Oke. Hah? Bisa apa? Bisa? Hah? Mana Explorer-nya? Buka 2 Explorer-nya. Sudah mana versi kecilnya? Nah, oke, gitu. Ditekan ini bagian ini, tekan. Tahan, geser kanan, penuh, terus dah. Lepas. Nah, langsung ini klik satu lagi. Ini diklik. Udah klik atasnya gitu. Nah, sudah. Berdampingan. Sudah. Oke, sejuk sekali di sini. Sudah? Lanjut. Nah, kalau mau mengembalikan, tinggal klik 2 kali di bar yang atas ini. Tuh, mana? Ini cara kok pencet itunya. Capek deh. Sudah? Nah, kalau sudah, namanya File Explorer, penjelajah file. Jadi ini di sini file-file yang tersimpan di dalam komputer bisa dilihat dengan menggunakan aplikasi ini, menjelajah file-file. Ada file apa aja sih di situ? Nah, filenya itu tersimpan di disk komputer. Nggak tahu kalau di teman-teman di online ya, tergantung dari komputernya masing-masing. Tapi secara umum itu ada yang namanya nggak bisa diperbesar. Oke, sudah. Nah, ada pada disk PC ini adalah sidebar-nya, baris sebelah sidebar. Apa yang tersimpan di komputer itu ada di folder disk PC ini. Nah, biasanya di sini akan muncul
ruang penyimpanannya ada apa aja di sini. Kebetulan ini cuman ada satu disk aja, satu hard disk, berarti cuman satu. Diklik aja 2 kali, nah disk seperti ini. Nah, disinilah file-file itu sebenarnya disimpan. Loh, Pak, saya biasanya pakai yang ini, dokumen, download, sini Pak. Pictures, ya. Sebenarnya antara ini sama yang tadi saya tunjukkan sama aja, cuman yang di sebelah kiri atas itu adalah quick access. Quick, cepat akses, ya. Mengakses cepat. Jadi, pada intinya itu sebenarnya berkas-berkas teman-teman itu disimpan di disk PC, lokal disk C, terus dilihat usernya. Usernya ini siapa nih yang pakai? Oh, kayaknya ini apa nih? Usernya. Di dosen. Harusnya di dosen. Lab. Nah, terus yang terakhir di sini ada apa? Dokumen, download. Buka aja download di sini. Nah, terus di sini juga kita buka downloads-nya. Isinya kurang lebih, bukan kurang lebih, isinya pasti sama persis. Bahkan ketika saya menambahkan satu folder di sini, new folder, latihan tambahan, tambahan, di sebelah sini pun akan muncul secara otomatis. Klik enter. Artinya apa? Apa yang tersimpan di disk PC lokal C user slab downloads ini sama dengan downloads ini hanya sekedar quick access. Akses cepatnya. Jadi kalau buka biar teman-teman nggak buka-buka disk PC, lokal disk C, user, lab, download. Nah, untuk memudahkannya pakai yang namanya quick access. Nah, biasanya file-file itu tersebar di mana-mana. Untuk memudahkannya itu butuh pengorganisasian. Jadi ditempatkan di satu tempat yang berbeda. Itu kok masih ke Zoom. Nah, biar apa namanya? Biar lebih mudah itu butuh pengelolaan berkas-berkasnya. Biasanya untuk berkas-berkas yang sama itu dimasukkan ke dalam satu tempat yang sama. Kalau di komputer itu namanya folder. Folder itu untuk mengkelompokkan beberapa file yang dianggap sama oleh ini penggunanya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Bedanya apa folder sama file? Kalau file itu ketika kita klik 2 kali, dia akan langsung kebuka. Ini seperti ini. Sedangkan kalau folder itu masuk ke dalamnya. Bahkan kita bisa buat folder tree, memberikan banyak folder dalam satu folder. Latihan tambahan. Oke. Yuk. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita bisa nggak sih melihat apa namanya file atau folder yang tersimpan di komputer lain tanpa harus datang ke komputer itu? Caranya pakai PC Link. Ada lagi yang lainnya? Kalau PC Link berarti kita langsung
ngoperasikan itu ya. Kita nggak pengen ngoperasiin, cuman pengen tahu aja berkasnya, filenya di situ pengen dibuka dari komputer kita. Nah, itu bisa terjadi ketika teman-teman ada hubungan antara komputer satu dengan komputer yang dituju, ya, yang disebut dengan jaringan. Jadi komputer jaringan. Kenapa disebut dengan jaringan? Karena sebenarnya sih kalau satu PC dengan PC yang lain berarti connect, ya, line connections, nyambung. Cuman kalau banyak komputer itu disebut dengan jaringan. Nah, bisa nggak ya di sini dibuka nggak ya aksesnya ya? Oke, network komputer this PC. Oh, network F5. Nah, ini ada 4 komputer yang terhubung ke saya. Katakanlah ini saya buka F3. Nah, harus ada username-nya. Username-nya apa? Nggak tahu ini. Oke, harus. Nah, karena username sama password-nya nggak tahu, ya udahlah. Jadi bisa kita buka komputer di tempat lain. Nah, selama itu terhubung dalam satu jaringan. Pertanyaan lagi, bisa nggak kalau saya seandainya pengen mengakses berkas yang ada di negara lain, caranya? Caranya mengakses komputer di negara lain pakai yang namanya net dalam bahasa Indonesianya yaitu jaringan. Kalau inter apa? Inter apaan? Apa? Oke. Internasional, interlokal. Antar lokal. Antar kota dalam lokal. Kalau internasional, antar negara, internasional. Ya. Kalau internet, antar jaringan. Kalau internet I-nya gede, itu benar-benar antar jaringan satu sama jaringan 2 disambungin lagi. 2 jaringan berbeda digabung jadi satu. Cuman kalau internet cara hurufnya kecil I, yang dimaksud dengan internet yang pada umumnya dipakai orang-orang adalah jaringan yang mendunia, apa global internet, global network, jaringan yang mendunia. Jadi seluruh penggabungan seluruh komputer yang ada di dunia internet. Ya. Selama itu terhubung dengan internet, jadi kita bisa akses. Nah, ketika teman-teman pergi ke Facebook, Instagram, terus TikTok, sebenarnya yang teman-teman lakukan adalah mengakses komputer yang dimiliki oleh Facebook, yang dimiliki oleh Instagram, yang dimiliki oleh TikTok. Teman-teman melihat file-file yang ada di komputer mereka, ya. Nah, kalau di komputer kita tadi pengen lihat filenya kan pakai file explorer ya. Nah, kalau kita pengen mencari file berkas di internet, kita pakai apa?
Oke. Kan tadi ada yang namanya File Explorer. Terus kalau ke internet berarti? Hah? Seharusnya namanya pakai Internet Explorer. Nah, tapi Internet Explorer itu sekarang seolah-olah didominasi pakai punyanya Microsoft. Oke, teman-teman gosok gigi itu pakai odol atau pakai pasta atau pakai Pepsodent? Bukan odol. Hah? Karena odol itu adalah merek. Tadi ke kampus pakai Honda apa pakai motor? Enggak. Sebenarnya nama dasarnya itu adalah Internet Explorer, tapi karena ini diasosiasikan dengan produknya Microsoft, orang-orang banyak membahasakannya dengan browser, merambah. Oke, contohnya browser apa? Chrome, terus Firefox, terus Safari. Masalahnya tadi yang bilang Yandex bukan. Selain itu Safari, Firefox, apa lagi? Mozilla Firefox, ada lagi? Opera, Microsoft Edge. Nah, ini adalah browser, ya, atau Internet Explorer seharusnya. Nah, teman-teman silahkan buka aplikasi browsernya. Terserah mau pakai Google Chrome atau pakai Firefox, Safari, atau Microsoft Edge, either one. Nah, sudah? Nah. Sudah. Saya pakai. Oke. Nah, oke. Oh, biar kelihatan di Zoom-nya, saya harus ke situ ya, nggak boleh ke depan ya. Lupa. Oke. Nah, ini adalah perangkat yang digunakan untuk merambah ke internet. Kok merambah kok sawangan iki ya? Bereksplorasi ke internet. Nah, ini adalah tab. Tab itu adalah satu bagian dari browser. Jadi kalau satu tab itu bisa dibuka satu halaman. Semakin banyak browser, maka semakin banyak halaman yang dibuka, ya. Dan kalau semakin banyak halaman yang dibuka, maka komputernya akan bekerja lebih berat. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen ke Facebook, itu ada sebenarnya kalau di internet yang namanya alamat internetnya, yaitu Internet Protocol Address, IP address, yang terdiri dari 3 kali 4 berarti berapa? Sekarang sudah versi 7, saya lupa berapa. Ada yang namanya IP address yang terdiri dari 3 angka berjajar 4. 192, 168, 168, 007. Nah, cuman kalau menghafal angka-angka seperti ini kan ribet kan? Ribet. Satu alamat loh. Ini sama kayak alamatnya Institut Asia di mana? Jalan Soekarno-Hatta, Rembuk Sari, nomor 1A, Malang. Cuman kadang-kadang nggak hafal seperti itu. Makanya di browser itu disediakan
namanya URL yang bisa diisikan di address bar. Jadi di bagian address bar itu bisa ditulisi alamat URL-nya. URL itu pengganti dari alamat ini. Biasanya diawali dengan 3 huruf World Wide Web, ya, jaringan lebar dunia. Ya. Terus baru nama alamat yang dituju, katakanlah kalau Facebook ya facebook.com, World Wide Web. Terus instagram.com. Tapi sekarang komputer semakin canggih ya, jadi teman-teman nggak perlu pakai nulis www-nya, sudah ngerti browsernya. Facebook.com, Instagram.com. Kalau Asia alamatnya apa ya? Asia AC.id. Ya. Oke, kalau Simaka itu tadi apa? Simaka itu apa? Sistem Informasi Mahasiswa. Oke. Pak, di sini kok ada COM, ini ada ACID. Awalnya dulu cuma ada COM. Ini adalah disebut dengan domain, ya. Domain awalnya dulu .com, yang artinya commerce, bisnis. Dulu dibuat usaha aja. Tapi seiring perkembangannya dia tidak hanya com aja, berganti menjadi .org. Kalau org itu apa? ORG? Organisasian. Jadi biasanya untuk landing page-nya organisasi yang pengen tahu, memberikan informasi mengenai suatu organisasi, pakai org. Terus ada gov. Gov apaan? Government. Terus ada lagi AC. AC apa AC? Hah? Akademik. Kan Asia kan kampus akademik. Selain akademik juga ada edu ya, dan lain sebagainya. Pak, di sebelahnya AC, setelah itu ada ID. ID itu apa ID itu? Apa? Apa? Lokasi, kode negaranya. Nah, itu kepemilikannya di mana? Domain itu didaftarkan di mana? ID Indonesia. Kalau belakangnya UK, berarti apa? UK. United Kingdom. Kalau AT, kalau AT, Asia Tenggara. Saya lagi mencuri Arjosari ini nggak ada ya. AT itu Austria. Oke. Kalau ACUS, US, oke. Berarti adalah lembaga pendidikan yang ada di Kalau Gov.det, apa mana ya? Nggak begitu hafal saya. Gov.det. Berarti ini apa lagi? Ya. Dia punyanya pemerintahan yang ada di UK, United Kingdom. Nah ya, seperti itu. Nah, oke. Yang benar itu facebook.com atau facebook.co.id? .com. Emang nggak bisa kalau kita masukkan facebook.co.id? Bisa nggak? facebook.co.id. Facebook.
Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, dulu kalau di Indonesia Facebooknya facebook.id. Sekarang menjadi balik lagi kayaknya jadi satu pakai facebook.com untuk generalnya. Sudah? Sudah pergi ke facebook.com. Oke. Kalau ke Instagram ya tinggal instagram.com. Pertanyaannya, kalau teman-teman tidak tahu mau pergi kemana, padahal teman-teman butuh informasi mengenai pendidikan, teman-teman tanya ke siapa? Nah, Google itu apa Google itu? Ibaratnya kalau teman-teman mau ke Kota Batu nggak tahu alamatnya kan teman-teman cari Maps ya, pakai Maps. Nah, kalau di internet nggak tahu, tanya kemana? Kalau sekarang tanya sih ke AI ya, tapi sebelumnya dulu sebelum ada AI, tanyanya adalah ke search engine. Search bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya? Engine, mesin. Berarti mesin pencari itu contohnya mesin yang dirancang untuk mencari. Contohnya Google. Selain itu, selain Google, Yahoo. Selain Yahoo, Yahoo. Selain Yahoo, ada pakai Microsoft. Punyanya Microsoft apa? Edge adalah browser. Kalau mesin pencarinya Microsoft, ada lagi yang lain mungkin yang tadi dibilang atau as dan lain sebagainya. Tapi yang biasanya paling familiar, paling banyak digunakan adalah Google. Oke. Sudah. Nah, teman-teman bisa pergi kalau seandainya mau cari alamatnya Oxford. Saya mau pakai Bing aja deh, males pakai Google, bing.com. Dah. Nah, ini Bing, ini google.com. Nah. Ini siapa itu tadi? Oke, sudah. Oke. Yang sebelah kiri ini adalah kedua kanan sama kiri itu sama-sama mesin pencari. Ya. Ini punyanya Bing, ini punyanya Yahoo. Kalau dulu Google sama kok keliru. Ini punyanya Microsoft, ini punyanya Google. Yang sebelah kanan itu mungkin sewaktu belum ada Bing, adanya Yahoo. Kurang lebih hampir sama kayak gini. Apa yang nampak di sini kelihatannya? Kalau Google ibaratnya mesin pencari, itu dia hanya fokus untuk pencarian, nggak ada tambahan-tambahan lain yang mungkin mengganggu konsentrasi kita. Kalau Bing di belakangnya sudah dikasih gambar-gambar nggak jelas gini, terus dikasih berita-berita seperti ini. Nah, ini masalah selera. Kenapa kok Bing membuat gambar-gambar seperti ini? Fiturnya di sini. Kenapa? Kok nggak kayak Google aja? Kadang-kadang orang itu ada yang introvert, ada yang extrovert, ya. Nah, introvert itu pengennya menyendiri, langsung fokus saja situ, nggak pengen ada gangguan. Mungkin dia lebih pilih Google. Kalau extrovert, mau tampilannya polos ini, nggak ada hal-hal yang menariknya sama sekali. Lebih suka yang Bing. Karena apa? Gambar background-nya bagus.
Padahal intinya bukan hanya di tampilan, tapi dari sejauh mana kemampuan dia mendapatkan informasi untuk kita. Nah, kalau kita nggak tahu alamatnya Oxford, teman-teman bisa cari di sini, Oxford University. Diklik aja di mesin pencarinya. Ya. Itulah. Kok hilang? Ini nih. Oxford University. Oke. Sudah? Oxford itu di mana ya? UK, di UK. Di UK, UK. United Kingdom. Kenapa komputermu? Allah. Oke. Oke, teman-teman bisa buka Google, satu lagi Google, terus diklikkan juga University, Oxford University. Ada nggak perbedaan dari hasil pencariannya? Seperti University. Samakah? Hasil pertama munculnya adalah alamatnya www. Apa sih? Alamatnya apa? www.oxford.ac.uk. .ac.uk. .ac.uk. Ya kan .ac kan? .uk kan? Ayo. AC.uk. Kenapa kamu muncul Oxford malah bahasanya Oxford? Oke. University of Oxford. Nah, ini kalau di Google dan ini kalau di Bing. Ya, karena kampusnya sudah terkenal, jadi Oxford-nya dia langsung muncul di barisan pertama. Banyak yang mencari Oxford University. Sekarang coba kalau masukkan Institut Asia Malang antara di Bing sama di Google. Hasilnya samakah? Asia Malang. Institut Asia Malang. Saya juga belum pernah nyoba. Nyobalah. Oke. Tampilannya beda atau sama? Bedanya di mana? Informasinya. Institut Asia Malang. Nah, coba sih kalau di kampus di Malang kira-kira yang muncul apa ya? Jadi penasaran. UIN, UB, nggak ada yang milih Unisma atau UMM gitu. Kampus di Malang ya, kampus di Malang. Kampus Marista Dendi, Marihasta, Paskita Dharma, Katolik Widya Karna, UTE.
Wes. Ada yang menarik nih, ada yang menarik. Oke. Nah, ini ada yang buat ranking EduRank, ERG itu. Tahun 2025, 16 best universities in Malang. Kira-kira Asia melok klebu nggak? EduRank, Brawijaya, State University Malang, UIN, Malik Ibrahim, Unmer, ITN, Widyagama, Kanjuruhan, UMM, Unisma, Tribuana, Wisnuwardana, Gajayana, Macung, Raden Rahmat, Widya Karya, Cipta Malang apa jenis Asia gak masuk lagi opo rek. Ya Allah. EduRank itu punya siapa sih? Widyagama itu lo masuk, terus apa jenis lagi? Kanjuruhan masuk. Institut Asia Malang kemana? Ini siapa sih EduRank itu? Oh. Oke. Menggila kan. Oke, Nah. Dah. Oke. Itu tadi browser ya. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kita menaruh di barang atau file, berkas, folder, terus profil kita biar diakses oleh banyak orang? Bisa. Pakai apa? Drive itu adalah nama produk, Google Drive. Ruang penyimpanan, bahasa Inggrisnya apa? Storage, ruang penyimpanan. Biar bisa diakses kapan saja, di mana saja. Ditambahnya pakai namanya online storage. Ruang penyimpanan secara online, daring. Bisa diakses kapan saja, di mana saja, asal terhubung dengan internet. Oke, online storage. Contohnya online storage selain Google Drive. Apa? Rapid Share. iCloud. Ya, sudah lagi. Kelihatan handphonenya apa ya berarti. Selain iCloud. Kalau punyanya Microsoft apa? Terabox bisa. Nah, nyimpen apa di Terabox? Apa? Nyimpen drakor. OneDrive. Oke. Nah, Google. Oke. Oke. Dari tadi kok 5%? Oke. Untuk buat online storage kita perlu mendaftarkan diri ke penyedia ruang penyimpanan itu secara online. Pendaftaran itu nanti disebut dengan akun. Nah, sekarang saya tanya, adakah yang nggak punya akun Google? Di sini, harus punya akun Google semua ya, sorry. Nah, sekarang coba masuk ke masing-masing akunnya. Punya akun dari Asia ya? Sudah punya semuanya?
Oke, sudah belum pernah dipakai? Wah, eman-eman yo, mending nggak usah dikasih aja. Percuma dikasih tapi nggak dipakai. Oke, oke, oke. Silakan masuk ke akunnya masing-masing. Visi yang nomor 2 dari depan, yang tengah itu dari tadi gitu ya. Oke, oke. Passwordnya apa? Passwordnya lupa. Oh, alah. Yang di online sudah punya akun dari Asia belum? Apa? Ayo. Yang di online sudah punya akun dari Asia belum? Belum. Sudah bisa. Dapatnya kalian dari mana sih? Langsung dikasih. Apa, Nes? Eh? Iya. Iya. Cik na toilet, Mangi. Harap ngancani ya? Oh.
Sudah bisa masuk? Lupa password. Oke, ya Allah. Tenang, aman, aman, aman. Bukan kata-kata mutiara hari ini kan, tapi ya. Sudah bisa login semua? Belum? Sudah bisa masuk. Yeay. Satu orang. Dua orang. Sudah? Oke, kita tunggu yang belum. Tenang, masih ada waktu. Tadi yang terlambat siapa ya? Siapa? Esan. Bus, bus, bus. Ersan.
Udah? Ada yang bisa masuk? Ada yang belum bisa masuk? Oke. Di 9. Bentar. Di 9. Di 9. Di 9 kok. Oke, bentar. Halo semuanya. Ini kan komputernya komputer bersama ya. Berarti nanti kalau teman-teman keluar, kalau lupa logout, datanya bisa dilihat oleh, bentar, jangan diapa-apain dulu. Ya. Dia nanti akan bisa dilihat oleh orang lain. Jadi saya menyarankan, kalau ini contohnya ya, siapa namamu? Nah, coba Nana sudah login ke sini ya. Kok Nana sih depannya apa sih ini kok F? Oh ya, Fortina. Oke. Nana coba langsung ditutup. Silangnya ditutup, diklik aja silang. Udah, sekarang buka lagi Chrome-nya. Chrome. Masuk lagi nggak ini? Fortina nggak ada? Nyangkut kan? Fortina, nyangkut. Jadi nanti kalau seandainya dia keluar, ada lupa di logout, dia akan bisa dilihat. Kalau pas Fortina nyimpen foto, file penting, bisa dilihat sama bahan berikutnya. Oke. Nah, terus caranya gimana? Coba di logout dulu sampai jenis Fortina. Nah, logout. Oke. Nah, terus di remove akun. Remove akun. Oke, dihapus aja deh sudah. Yes. Ini tidak akan meninggalkan bekas. Nah, terus gimana Pak biar nggak lupa nanti? Ada dua cara. Yang pertama pakai mode penyamaran atau bahasa Inggrisnya incognito. Terus yang kedua adalah pakai guest mode. Nah, karena gimana? Coba ini dikecilin, nggak kelihatan di sebelah sini. Nah, agak geser sedikit, geser sini sedikit. Ada titik 3. Ada titik 3, diklik aja. Nah, kalau mau incognito pakai ini, pakai guest mode, pakai di profilnya ini tanda tangan, klik kanan. Nah, ada open guest mode. Open guest mode, guest mode. Nah, wes sudah. Coba sekarang Nana masuk sini, login, terus langsung nanti disilang. Ya.
Saya udah ada panggilan nih. Hapus sebentar. Dikit lagi. Nanggung. Oke. Kasih aja dia, masuk terus. Password. Jangan disuruh password loh ya. Nah, langsung disilang. Udah masuk kan? Udah langsung tutupin terus. Tutup aja. Tutup aja. Oh, buka dua, tutup aja, Dis. Nah, sekarang buka lagi. Nah, ada nggak Nana di sini? Nggak ada. Karena tadi nyimpennya sebagai guest moods. Ini kalau teman-teman lagi ada kebelet. Mendesak, pengen buka email atau apa di komputernya orang lain, teman-teman bisa pakai mode guest mode ini atau incognito. Ya. Udah? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, sesuai janji saya butuh persiapan 1 jam sebelum saya Zoom. Ada yang keberatan kalau saya akhiri sekarang? Yang di online keberatan kah kalau saya akhiri sekarang? Tidak, Pak. Yang di online kayaknya udah tidur semua deh. Dis, keberatan, Dis? Boleh dilanjutkan, Dis? Nanti saya kasih tugas, kamu kerjain sendiri gitu kan aman. Oke, teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di ruangan dan jam yang sama. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya tolong dirapikan ya.